Non tahu, anak manapun tak pernah menduga akan disajikan pemandangan kematian orang tuanya, bukan? Wanita tua itu menatap istri tuan mudanya dengan tanya, diikuti anggukan ratu, pura-pura belum tahu. Halo Sobat Rider semua, kembali lagi di channel Zain Isika Official Stories, Rating and Reading File. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, like, comment, and share juga ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke part 53 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Kisah restu di masa lalu yang tak boleh diketahui siapapun. Derap langkah Lee di pintu masuk terdengar makin lekat. Agar tak kentara, Ratu pura-pura mengambil minum di dispenser dekat ruang tengah villa yang luas. "Non, kenapa di sini?" sapa Lee tiba-tiba, heran melihat sudah ada Ratu di situ. "Lee, oh iya, aku bosen di kamar." Wanita yang sudah mengucir rambutnya itu nyengir miris, tapi kemudian tersenyum hangat. "Kangen tuan muda ya?" Senyum Lee terkulum, terkesan meledek. "Enggak, sudah biasa kan, dia itu kapan datang dan pergi ya sesuka hati." Kalimat Non mengingatkan pada lagu lawas. Lee terkekeh. Baguslah kalau Non mengerti. Tangannya kemudian mengelus lengan Ratu. "Jaga dan restu saat dia di samping Non ya Non." "Kenapa Lee bilang begitu?" Baru saja menjauhkan cuping gelas dari mulutnya, tiba-tiba alis Ratu terangkat lucu. "Iya, kan Non itu seorang nurse, cocok di samping tuan muda yang kadang sering terluka." Kalau cuma karena itu, tenaga kesehatan lain juga bisa. Dokter misalnya," bantah Ratu memberi argumentasi. "Tapi yang didatangkan Tuhan adalah seorang nurse, jadi gak ada salahnya disyukuri kan?" imbuh Lee lagi dengan hangat. "Dia juga bisa membayar tim medis yang lebih elit, Lee. Tapi dia aja yang kadang suka gak peduli dengan luka di tubuhnya sendiri." "Nah, tuh Non tahu." Cahaya mata Lee menyeringai jenaka setelah mendesah lelah tanpa sadar Lee berkata lirih. "Dia itu terluka yang entah kapan bisa sembuh." Kali ini netra bening wanita teduh itu menerawang jauh. "Maksud Lee?" "Sudahlah, Non istirahat gih." Sepertinya Lee berusaha menghindar dari kejaran pertanyaan Ratu. "Tunggu Lee, aku bosan di kamar dan belum ngantuk." "Maksud Lee tadi apa?" tata Ratu lagi, ingin tahu sekali. Wanita yang sudah mulai sepuh itu menghela lesu seraya menatap Ratu syarat makna. Mungkin tak ada salahnya jika ia cerita tentang restu pada istrinya ini. Barangkali dengan begitu, sungguh Lee berharap Ratu bisa menjadi pengobat dan perawat luka-luka dalam hidup tuan mudanya itu. Dan restu itu terluka sejak dulu, Non. "Maksud Lee, dia sering bergulat, bikin onar sampai terluka?" ujar Ratu berkelakar, tapi Lee tak ikut tergelak, malah menatap lurus ke netra Ratu dengan serius. Sorot matanya seolah bercerita bahwa ia sedang nelangsa pada apa yang mereka bincangkan saat ini. "Dia itu terluka dalam akibat kematian ibu." Kali ini Ratu memasang ekspresi wajah serius. "Non Ratu,
pandangan Li makin lekat. Sungguh tersirat ia menggantung harap pada ratu. Berjanjilah, jika saya ceritakan ini hanya antara kita, karena tak semua orang boleh tahu tentang ini. Imbuh Li lagi membuat ratu pelan-pelan mengangguk, meski sungguh kini jantungnya tiba-tiba terasa memompa lebih laju sampai-sampai mengejutkan dirinya sendiri. Termasuk apapun yang non tahu dan alami bersama Den Restu. Wanita itu melanjutkan dan ratu makin bergetar. Apakah ia bisa berjanji untuk ini? Bagaimana kalau suatu hari kondisinya menghimpit dan membuatnya membuka mulut demi menyelamatkan diri dan lepas dari penjara ini? Non tahu, anak manapun tak pernah menduga akan disajikan pemandangan kematian orang tuanya, bukan? Wanita tua itu menatap istri tuan mudanya dengan tanya, diikuti anggukan ratu. Pura-pura belum tahu. Malam itu, Den Restu pergi menjemput ibu di sebuah restoran usai makan malam. Saat di sana, ibu sudah sendiri. Saat tuan muda sampai, ibu masih baik-baik saja. Sampai sebelum mereka beranjak pulang, tiba-tiba ibu jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan ternyata ibu keracunan minuman. Setelah diperiksa, minuman itu mengandung racun mematikan. Bu Isyana sempat dirawat di ICU. Saat itulah seorang rekan bisnis keluarga Edward datang menjenguk dan ternyata memutus selang pernapasan yang menjadi penyebab Bu Isyana meninggal dunia. Mendengar itu, membuat ratu refleks terhenyak kaget sampai wajahnya sedikit pasi. Lalu bagaimana bisa tahu kalau yang melakukan itu adalah rekan bisnis keluarga Edward? Tanya ratu. Dari CCTV rahasia di ruang itu, rupanya tuan muda memasang CCTV dekat vas bunga di nakas. Dari situlah ia tahu kalau Bu Isyana celaka karena perbuatan rekan bisnisnya. Begitu. Setelah ia melihat sendiri, Den Restu langsung mengejar orang itu dan membunuh laki-laki itu. Ungkap Li sedikit ngeri. Ratu sempat menahan napas sebelum kembali bersuara. Jadi Li, apa sejak dulu dia sudah terbiasa dengan senjata? Tanya ratu penasaran. Mungkin bisa dibilang sebenarnya enggak. Tuan muda hanya sering diajak latihan menembak bersama ayahnya untuk berburu. Setahuku itu saja. Tuan Edward? Jadi dulunya mereka dekat, bukan? Tidak juga. Tuan Edward sering keluar kota. Tapi Li tahu kan kalau Tuan muda adalah ketua satu kelompok mafia? Tanya ratu hati-hati. Li sempat diam sesaat sebelum mengangguk pelan. Dia tak tentu arah usai kepergian Bu Isyana, non. Makin jadi pendiam, gampang marah, jarang bersama keluarga lagi. Sering menyendiri dan menghabiskan waktu entah kemana. Lalu Li, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang? Li sempat menghela napas berat sambil menunduk lesu sebelum melanjutkan. Usai menumpahkan kemarahan pada pembunuh ibunya, Tuan muda masuk ke base camp tempat para mafia melatih kaki tangan mereka. Bertahun-tahun ia hidup dalam kelompok itu.
Saya tidak tahu jelas apa yang sudah ia lewati selama di sana, sampai akhirnya ia kembali dan memimpin kelompok mafia bawah tanah. Siapa yang mengirimnya ke sana? Tanya Ratu penasaran. Sementara Lee hanya menoleh singkat dan tak menjawab apapun. Beberapa tahun kemudian, keluarga Edward mengirimnya ke luar negeri dan Restu belajar bisnis di sana. Lalu kembali menjadi penerus perusahaan-perusahaan keluarga ini. Saya pikir setelah itu dia lekang dari kelompok mafia. Namun ternyata saya salah. Kembalinya dan Restu seolah makin menguatkan kerajaan kelompok mereka sampai sekarang. Alis Ratu bertaut memikirkan sesuatu. Seperti ada yang terlewat dari perhatiannya, tapi entah apa. Jika usia Restu saat itu masih remaja, artinya ada orang lain yang menuntun dia masuk ke liang gelap itu, bukan? Tidak mungkin Restu terjerumus atau menjerumuskan diri sendiri. Namun siapa? Apakah Tuan Edward? Tiap pertanyaan mengalun di benak Ratu. Di bawah tangan Den Restu, bisnis keluarga ini makin maju, seperti yang Non lihat saat ini. Kemudian Lee, kenapa ada perbedaan perusahaan antara Tuan Edward yang diurus Den Repal serta Nona Dinda sepertinya memusuhi kakaknya sendiri? Tanya Ratu masih tak menemukan titik temu. Itu hanya ini yang bisa saya ceritakan. Saya mohon, jaga rahasia ini. Dan jagalah Den Restu saat di samping Non. Kenali dia sepenuhnya. Sekarang Non istirahat ya. Lee bangkit seraya mengajak Ratu serta dan meminta wanita itu masuk ke kamar. Gadis itu mau tak mau ikut berdiri meski hatinya masih ingin menggali banyak informasi lagi. Namun, langkah Lee yang sudah menjauh menuju kamarnya setelah pamit membuat Ratu masuk ke kamar juga. Otaknya masih berkelana, informasi tadi ia simpan rapi dalam memori. Namun tanpa sadar, sudut hatinya yang tak ia gubris kini bergetar lirih menyebutkan satu nama dengan hikmat, Restu Eldrago Osok. Sementara itu, di pelabuhan Bakauheni Madangkala, beberapa mobil ranger terparkir di badan jalan menuju ke pelabuhan. Di antara semua orang yang sedang berdiri demi berjaga di sana, ada Restu yang duduk tenang di kursi kemudi salah satu mobil demi menunggu kedatangan mobil yang mereka duga membawa Axel melarikan diri. Sesuai laporan dari Ezra yang mendapatkan informasi dari anak buah mereka bahwa malam ini Axel akan lari lewat pelabuhan Bakauheni Madangkala. Mendengar itu, sore tadi usai rapat bisnis di kantornya, Restu langsung menuju ke markas mafia bawah tanah, membuat persiapan untuk menghadang dan menangkap ketua mafia naga yang telah main api dengannya. Pukul berapa sekarang? Ucap Restu seraya melirik arloji di pergelangan. Jam menunjukkan pukul 02.30 pagi. Kita sudah terlalu lama di sini. Pria itu mulai tak yakin. Harusnya mereka sudah tiba sekarang, bos. Saka yang berdiri di samping pintu kemudi Restu ikut menoleh pada arlojinya. Apa ada laporan lain, Ezra? Tanya Restu menuju Ezra yang berdiri tak jauh dari Saka. Gak ada, bos. Alat sadap yang berhasil aku selipkan di jaket Perry tak merekam rencana apapun lagi. Apa jangan-jangan Perry meninggalkan jaket itu dan kita tak merekam rencana lain? Saka ikut geram. Semoga saja enggak. Tetap berjaga di posisi. Erik, suruh Gilang bergerak bawa anggotanya cek ke jalanan menuju bandara. Aku mulai curiga. Perintah Restu tegas.
Sesuai apa yang diperintahkannya, semua berjalan dengan cepat. Sampai pukul 03.00 pagi, sebuah mobil Ranger hitam melintasi jalan di mana Restu dan kelompoknya menunggu. Mobil itu melambat karena jalan terhalang oleh marka. Di detik yang sama, Ezra yang siaga dengan Thompson gun di belakang pinggang mendekat bersama cahaya tatapan mata elang yang menembus lurus melewati kaca depan mobil. Pria dengan tinggi 170 cm itu bergidik curiga saat merasakan sedikit keanehan dari mobil itu. Terlebih saat tiba-tiba kaca terbuka dan sebuah tembakan keras meluncur ke arahnya dengan bertubi-tubi. Ezra sontak melompat dan berguling seraya membalas tembakan. Sementara itu, Saka, Gilang, dan yang lainnya membidik dari kejauhan tepat menuju kaca jendela yang sudah terbuka dan berhasil melumpuhkan dua pria di dalam sekaligus. Dalam hitungan detik kemudian, anggota mafia bawah tanah yang lain berlari datang untuk membuka paksa pintu. Begitu berhasil, Gilang menarik tegas seorang pria bertopi hitam yang duduk di kursi penumpang. Dari jarak 10 meter, melihat gestur pria yang diseret anggotanya di sana, dapat Restu duga benar, itu adalah Axel. Tak lama kemudian, Restu mendapat lirikan penuh ambisi dari Erik. Tentu Restu mengerti. Dia pun turun dan mendekat pada pria yang memang sudah menjadi target mereka sekarang. "Halo Axel, akhirnya kau bertemu denganku lagi," sapa Restu di hadapan pria yang sedang tertunduk itu. Sebuah hentakan todongan senapan berhasil mendorong kepala tahanan mereka itu. Restu menarik belakang kepala Axel sampai pria itu mendongak menghadap ke wajah kepala mafia bawah tanah dengan marah. Namun detik itu juga, bagai pemangsa yang hafal benar sifat-sifat bangsanya, Restu seperti menyadari sesuatu. Wajah Axel pucat. Kulitnya tak terlihat natural. "Erik!" Kepala Restu meneleng tajam satu kali, meminta Erik mendekat. Bagai bisa langsung memahami isi hati bosnya, Erik datang, ikut menyelisik dalam hitungan detik, lantas tangannya menarik topi beserta rambut Axel dengan keras. Gerakan itu ikut menarik silikon yang melekat di muka sang tahanan, memampangkan wajah lain. "Oh, Axel mengirim tumbal lagi?" Kaki Gilang sontak menendang wajah itu dengan keras sampai terpelanting. Di sini, gigi-gigi Restu bergemeletuk, netranya menajam marah, jemarinya mengepal sampai buku-buku tangannya mengeras. Axel berhasil mengelabui mereka. Geram, ia datang dan melepas bogem mentah tepat ke wajah pria penyamar itu. Napasnya masih memburu saat kakinya melanjutkan melepas tendangan jengkel ke badan mobil musuhnya sampai peot. "Selesaikan dia!" seru Restu tajam seraya melangkah masuk ke mobilnya. Di sana, anggota-anggota mafia bawah tanah unjuk otot dengan membabi buta. Namun, sekuat apapun satu anggota Axel melawan, tetap saja anggota Restu yang mendominasi perkelahian. Bersambung. Terima kasih yang sudah mampir dan setia mengikuti kisah ini. Kuharap kalian sehat selalu. Sampai ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk dapatkan notifikasi part selanjutnya.